Oke, adik-adik bayangkan ada lebah, dia mengerahkan gaya ke atas supaya bisa terbang vertikal ke atas, sembari harus melawan gaya berat. Tapi di saat yang sama, karena ya di permukaan bumi ada udara kan ya, berarti ada gaya gesek dengan udara yang besarnya sebanding dengan kecepatan. Jadi gaya gesek bisa kita tulis kayak begini. Gaya gesek F drag, gaya hambat oleh udara itu sama dengan, karena dia sebanding dengan kecepatan, berarti kita bisa tulis K dikali kecepatan. Oke? Atau kalau kita pakai notasi vektor, maka adik-adik bisa tuliskan F ini pakai simbol panah. Nah, kayak begini. Kemudian P juga pakai simbol panah. Tapi ingat, gaya hambat udara itu selalu berlawanan dengan arah kecepatan, arah bergerak sebuah benda. Jadi kita kasih negatif. Sampai sini bisa dipahami dulu, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kita coba lihat kalimat berikut. Saat terbang vertikal ke atas, kecepatan maksimum yang dapat dicapainya adalah V1, sedangkan saat terbang vertikal ke bawah, kecepatan maksimumnya V2. Berapakah kecepatan maksimumnya saat terbang secara horizontal? Oke? Sampai situ adik-adik bisa pahami dulu kalimatnya? Sampai situ bisa dipahami dulu adik-adik? Karena Bisa, Pak. oke, kita sekalian ini ya, tiap kali baca soal, sekalian langsung kita lihat maknanya apa. Nah, sekarang adik-adik lihat, kita tinjau dulu kasus pertama, waktu dia terbang vertikal ke atas. Oke? Ini kasus pertama, terbang vertikal ke atas. Misalkan kita simplifikasi aja si lebah jadi bentuk bola kayak beginilah ya. Kita kasih warna merah atau hitam lah. Nah, waktu dia terbang ke atas, tentu kecepatannya ke arah sini kan ya? Betul nggak? Kecepatan ke arah sini. Oke. Ini adalah V. Oke. Kemudian waktu dia terbang ke atas, ada beberapa gaya yang bekerja di lebah ini kan ya. Pertama, ada gaya yang dia kerahkan supaya dia bisa bergerak ke atas. Jadi gaya yang dia kerahkan arahnya juga mesti ke atas, ya kan? Ini V, ini F yang dia kerahkan. Kita kasih nama F, oke? Tapi untuk terbang vertikal ke atas, F1 misalkan. Kemudian waktu dia terbang ke atas, kecepatannya kita sebut V1. Oke? Nah, sekarang Dede lihat, ada gaya apa lagi kira-kira yang bekerja di lebah waktu dia terbang vertikal ke atas? Selain F1? Karena V-nya, Gravitasi, Pak. betul, ada gaya gravitasi, arahnya ke sini kan ya? Kita kasih nama FG. Oke. Kemudian ada gaya apa lagi yang adik-adik bisa identifikasi? Gaya gravitasi misalkan kita beri warna berbeda. Hijau lah. Oke. Ada gaya apa lagi kira-kira yang adik-adik bisa identifikasi?
Ayo. Masih ada satu lagi gaya kan ya yang dialami? Ya, Gesek dengan udara, FD ini, ya kan? Nah, kita arah FD ini atau gaya hambat udara itu arahnya pasti berlawanan dengan kecepatan, sehingga kita karena dia bergerak ke atas, jadi FD kita mesti gambarkan arahnya ke arah berlawanan, yaitu ke bawah. Jadi ke sini juga sebenarnya. Misal, nah kita gambar kayak begini, kemudian kita beri warna berbeda. Misalkan coklat. Oke. Nah, ini adalah FD. Yang coklat ini. Nah, oke. Sampai sini oke dulu, Adik-adik? Nah, berikutnya, waktu dia terbang ke bawah. Waktu dia terbang ke bawah, kira-kira gaya yang dia alami apa? Kita coba gambarkan situasi yang kedua, waktu dia terbang ke bawah. Kasus 2, terbang vertikal ke bawah. Oke. Gaya-gaya yang bekerja apa saja? Ayo, coba identifikasi. Tentu ada F1. Oke. F1 tapi sekarang arahnya ke bawah, ya kan? Kita gambar berarti ini kita pisahkan dulu. Gaya gravitasi selalu ke bawah, gaya hambat sekarang ke atas kan ya? Karena dia bergeraknya ke bawah sini kecepatannya. Nah, gaya hambat selalu berlawanan dengan arah gerak. Oke. Nah, satu lagi adalah gaya F ini sendiri. Arahnya juga ke bawah. Nah, kita taruh dia di front. Nah, ini F1. Oke, adik-adik bisa paham sampai sini? Ini kita kasih nama V2, kemudian ini F2. Nah, sampai sini oke dulu adik-adik? Kak, mau nanya. Ya. Yang di rumus FD itu K-nya itu apa ya? K itu sebuah konstanta. Nah, konstanta ini menggambarkan, di dalam konstanta K ini ada beberapa faktor sebenarnya. Ada namanya koefisien hambat. Koefisien hambat untuk gesekan dengan fluida itu mencakup informasi bentuknya kayak apa. Oke. Karena kalau adik-adik bayangkan, waktu ada benda bergerak menembus fluida, misalkan menembus udara, kalau luas bentuk dari benda ini sedemikian sehingga luas yang ditabrak oleh aliran udara besar, maka gaya hambat yang akan dirasakan juga besar kan ya? Adik-adik bisa bayangkan itu kalau naik sepeda misalkan, kemudian kalau adik-adik bikin posisi badan tegak, dengan kalau adik-adik bikin posisi badan agak bungkuk ke depan. Yang posisi tegak, itu luas permukaan yang berinteraksi dengan si udara kan cukup besar dibanding waktu adik-adik agak bungkuk ke depan. Jadi gaya hambat yang dirasakan juga akan lebih besar kalau kita posisi badannya tegak. Ya enggak? Nah, di dalam K ini ada faktor lagi. Jadi K ini perkalian dari beberapa parameter lagi. Salah satunya adalah parameter bentuk. Oke? Bisa dipahami? Bisa Kak, makasih Kak. Nah, adik-adik bisa bayangkan faktor apa lagi sih yang mempengaruhi gaya hambat dengan fluida? Misalkan ini, densitas. Densitas juga ada di dalam K ini. Densitas dari si fluida.
Adik-adik bisa bayangkan kalau lari menembus udara dengan lari menembus air, lebih susah waktu menembus air, kan ya? Karena kita mendapatkan hambatan yang lebih besar. Jadi, apakah konstanta ini? Konstanta ini adalah perkalian dari beberapa konstanta lagi. Salah satunya adalah faktor bentuk, kemudian densitas si fluida. Oke? Kemudian ada juga luas permukaan efektif yang berinteraksi dengan aliran. Semuanya disatukan di dalam satu faktor bernama K ini. Oke? Bisa dipahami? Ada Bisa, pertanyaan Pak. lagi nggak sampai sini? Nah, sekarang ada dilihat kasus yang ketiga. Terbang horizontal. Kita bisa pilih ke kanan atau ke kiri, kan ya? Untuk terbang horizontal. Kasus ketiga, terbang horizontal. Nah, sekarang ada dilihat. Waktu dia terbang horizontal, kecepatannya ke arah mana? Misalkan kita pilih dia terbang ke kanan lah ya. Kecepatannya berarti ke arah sini, kan ya? Nah, maka drag-nya akan ke arah sini. Atau gaya hambat dengan udara atau fluida itu akan ke arah sini. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, pertanyaannya adalah, gaya yang harus dia kerahkan supaya dia bisa terbang persis horizontal ke kanan. Arahnya kira-kira kemana? Gaya yang mesti dia kerahkan. Ada dilihat? Dia selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, arahnya vertikal ke bawah. Tapi dia pengen gerak ke kanan. Kalau dia gerak ke kanan, akan ada gaya hambat ke kiri. Nah, supaya dia bisa terbang dengan cara horizontal, dengan lintasan horizontal, maka gaya yang harus dia kerahkan, arahnya mesti kemana? Kira-kira. F Kuadran ini, satu, Pak. biru, mesti kemana? Hah? Kuadran 1, Pak. Kuadran 1, betul. Ke arah sini, kan ya? Agak serong kanan atas, ke sini kira-kira. Betul nggak? Nah, ini adalah gaya yang mesti dia kerahkan di kasus yang ketiga. Oke? Nah, kita mesti mulai dari sini dulu, adik-adik. Karena kita akan menganalisa dinamika gerak yang penyebabnya gaya, ya kan? Maka kita perlu menggambar diagram gaya dulu. Nah, diagram gaya kita gunakan untuk mengidentifikasi gaya-gaya apa saja yang bekerja. Oke? Nah, adik-adik kemudian bisa bikin sistem koordinat kartesius, misalkan sumbu sumbu X dan Y seperti ini. Saya pakai garis putus-putus. Nah, ini sumbu Y-nya. Kemudian ini sumbu X. Kita bikin sumbu X untuk horizontal. Nah, kemudian sudut yang ini, sudut yang di sini, kita beri nama apa? Theta misalkan. Oke, sudut yang ini kita kasih nama theta. Nah, sudut yang dibentuk oleh F3 dengan horizontal kita beri nama theta. Oke? Bisa dipahami adik-adik? Pak, Ya. maaf mau tanya itu kenapa dia harus serong ke kanan atas? Oke. Kenapa dia harus Tadi serong ke kanan atas? Coba lihat. Dia, adik-adik lihat ya, kalau dia nggak kena, bayangkan lebah ini nggak ngapa-ngapain di udara. Adik-adik taruh dia di udara, yang bekerja cuma gravitasi, kan ya? Maka dia akan bergerak kemana kira-kira? Kalau kita lepas, tapi dia diam aja nggak melakukan aksi apapun. Adik-adik lepas dia di udara, tanpa dia melakukan aksi apapun. Dia akan jatuh ke arah mana? ke bawah. Ke bawah, ke arah gravitasi, kan ya? Betul nggak? Oke. Nah, kalau gitu, supaya dia bisa melayang di udara, adik-adik mesti kasih gaya kemana? Dia mesti mengerahkan gaya ke arah mana supaya dia melayang di udara? Dia ditarik ke bawah oleh gravitasi
supaya dia bisa Atas, melayang, dia mesti diberi gaya ke atas atau Gaya dia mesti ke atas. mengerahkan gaya ke atas. Oke? Nah, tapi kalau dia mau bergerak ke depan, dia akan merasakan gaya hambat ke kiri. Betul nggak? Betul atau enggak? Nah, sekarang adik-adik lihat. Bergerak horizontal dengan kecepatan tertentu, artinya dia harus melawan dua gaya sekaligus, kan ya? Gaya gravitasi dan gaya hambat. Kalau begitu dia mesti mengerahkan gaya ke arah yang punya komponen vertikal dan horizontal sekaligus. Betul atau tidak? Iya, Pak. Iya kan? Dan gaya yang dia kerahkan itu komponen horizontalnya mesti berlawanan dengan gaya hambat supaya dia bisa bergerak maju. Kemudian komponen vertikalnya mesti berlawanan dengan gaya gravitasi supaya dia bisa melayang. Betul nggak? Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Nah, itu kenapa kita gambar ke arah sini. Gaya yang dia kerahkan di kasus ketiga. Sampai situ bisa dipahami? Pak. Ya. Pak mau mastiin berarti kalau misalnya nggak ada F3 dengan arah yang ke serong kanan ibaratnya ke situ, berarti kalau tadi kondisinya lebahnya adalah tidak diberi gaya ke arah positif, berarti dia bakal jatuh ke serong kiri bawah. Gimana? Coba ulang pertanyaan. Tadi patah-patah suaranya. Kalau jelas belum? Udah jelas. Kalau misalnya ini kan tadi anggapannya bahwa F3 dengan sudut kayak gitu dibikin supaya dia bisa melawan dua gaya sekaligus kan, Pak? Betul. Kalau misalnya F3-nya nggak ada gitu maksudnya, berarti dia jatuhnya berarti ke serong kiri bawah berarti, Pak? Lihat, kalau F3 tidak ada, oke. Kalau F3 tidak ada, kemudian lebahnya tidak bergerak, maka dia cuman akan jatuh ke bawah. Betul nggak? Itu Betul. kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau F3 tidak ada, tapi lebahnya pada awalnya sudah bergerak dengan kecepatan tertentu, maka akan ada gaya hambat ke kiri, sehingga dia akan bergerak turun kayak begini. Turun ke bawah. Tapi dengan kecepatan yang makin berkurang. Ya nggak? Ada bisa paham? Jadi, kalau F3 tidak ada, tapi di awal lebahnya sudah punya kecepatan tertentu, ini lebah, kemudian di awal dia punya kecepatan V0, oke? Maka, karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu, ada gaya hambat ke arah sini, kan ya? Ini FD, oke? Tapi di saat yang sama, ada gaya gravitasi. Nah, di kasus ini, itu berarti dia nggak mengerahkan gaya lagi, kalau F3 nggak ada, kan ya? Nah, maka trajektori yang akan dia tempuh kayak begini. Jadi dia sambil maju, tapi gara-gara ada gaya hambat, dia mengalami perlambatan dalam arah horizontal sambil dipercepat ke arah vertikal. Betul nggak? Ya kan? Maka dia akan jatuh ke arah sini. Tapi begitu dia belok, sekarang kecepatannya jadi ke arah sini, kan ya? Maka gaya hambat ke arah berlawanannya. Jadi berubah arah juga gaya hambat. Oke? Bisa dipahami? Sampai akhirnya dia bergeraknya vertikal saja, turun ke bawah. Dan gaya hambatnya akan ke atas. Bisa dipahami ya? Berarti FD gaya hambat yang ada di FD itu berarti nggak sebesar videonya sampai bisa bikin dia berbalik arah gitu ya, Pak? Cuma bikin dia ke bawah doang ibaratnya. FD itu, gaya hambat itu, penyebabnya karena dia punya kecepatan relatif terhadap si udara. Jadi kalau dia tidak bergerak, ya gaya hambat yang dia rasakan juga nol. Jadi kita nggak bisa bilang FD ini konstan terus. Oke? Karena FD bergantung V. Jadi kalau V berubah, FD juga akan berubah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi kita nggak bisa bilang, kalau F3 nggak ada, maka dia akan gerak kayak begini.
Itu kalau kita asumsikan FD adalah gaya yang konstan terus, tapi masalahnya FD itu tidak konstan. Dia penyebabnya adalah V ini. Ya enggak? Jadi kita mesti tentukan dulu lebahnya bergerak kemana untuk menentukan gaya hambat. Betul nggak? Bisa dipahami ya, Adik-adik? Bisa Pak, makasih Pak. Oke. Pak, Ya, maaf saya mau nanya lagi. silakan, nggak apa-apa. Tanya. Kalau misalkan dia tidak bergerak kan berarti cuma ada FG ke bawah. Betul. Kalau FG ke bawah berarti dia jatuh ke bawah kan. Kalau gitu ada FD ke atas juga. Betul. Kalau dia awalnya diam, cuman ada FG kan ya, tapi begitu dia mulai dipercepat, kecepatannya tidak nol lagi, maka akan ada gaya hambat ke atas. Betul. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo, nggak apa-apa, kita diskusikan. Biar ini. Karena krusial adik-adik mengidentifikasi gaya ini, aspek krusial waktu kita menggunakan hukum Newton. Karena kita menghitung sigma F sama dengan M kali A. Maka FF yang terlibat itu mesti diidentifikasi dengan lengkap kan ya. Kalau ada yang terlewat, perhitungannya juga akan salah. Ada pertanyaan lagi? Pak, mau tanya Pak. Ya. Berarti untuk untuk gaya gesek udara itu pasti selalu berkebalikan sama arah gayanya gitu ya Pak? Bukan, dia arah gaya gesek itu berkebalikan dengan arah geraknya dia. Sesuai feeling kamu di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu bergerak maju di udara, kamu akan merasa ada hambatan ke arah belakang. Jadi gaya hambat itu berlawanan dengan arah gerak. Oke? Oke, makasih Pak. Dan besaran gerak yang kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah satu benda bergerak atau enggak adalah kecepatan. Ya enggak? Jadi gaya hambat berlawanan dengan arah kecepatan. Makanya kalau kita tulis lengkap dengan notasi vektor, kita mesti taruh negatif kayak begini. Oke? Bisa dipahami ya, Adik-adik? Bisa Pak. Saya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak apa-apa. Kita diskusikan. Bisa ya? Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya coba lanjutkan dulu, biar sambil jalan siapa tahu ada pertanyaan. Nah, sekarang kita coba inputkan gaya-gaya untuk 3 kasus ini ke hukum Newton. Oke? Misalkan kasus yang pertama, kalau adik-adik bikin hukum Newtonnya, maka adik-adik bisa tulis sigma F, oke, dalam arah vertikal saja, karena semua gaya bekerjanya dalam arah vertikal, kan ya? Bisa dipahami? Adik-adik bisa paham nggak kira-kira? Sigma F, saya pakai vektor deh. Sigma F, sekalian kita ingat ulang hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan apa? M dikali A, ya kan? Ini masih ingat, adik-adik? Nah, adik-adik lihat sigma F itu berarti kita menjumlahkan semua gaya secara vektor. Oke? Nah, di kasus 1, gaya-gaya yang terlibat itu cuma di arah vertikal. Maka formula ini, sigma F sama dengan M kali A, bisa kita tulis sebagai sigma F, tapi hanya di arah vertikal saja. Jadi kita kasih nama sigma F pada arah vertikal. Oke? Vertikal. Bisa dipahami sampai sini, adik-adik? Dan percepatan ini juga percepatan pada arah vertikal. Oke? Bisa diikuti dulu sampai sini? Bisa Pak. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat sigma gaya-gaya pada arah vertikal. Kalau kita pilih acuan vertikal ke atas sebagai positif, vertikal ke bawah sebagai negatif, maka saya bisa tulis sigma F ini sebagai F1, ya kan? Dikurangi gaya hambat
dikurangi gaya gravitasi. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa, Pak. Sampai situ oke dulu ya. Sampai situ oke dulu ya. Nah, sekarang adik-adik lihat. Seekor lebah mengerahkan gaya F agar dapat terbang vertikal ke atas melawan gaya berat dan gaya gesek. Oke. Kemudian saat terbang vertikal ke atas, kecepatan maksimum yang dapat dicapainya adalah V1. Oke. Nah, kecepatan maksimum ini adik-adik, kalau adik-adik bayangkan, ada lebah mengerahkan gaya supaya dia terbang ke atas. Dia mengerahkan gaya, oke, sehingga dia bergerak ke atas. Sekarang adik-adik coba bayangkan kayak begini. Misal dia terbang di vakum, berarti nggak ada gaya hambat, kan ya? Kemudian misalkan nggak ada pengaruh gravitasi. Maka waktu dia terbang ke atas, memberi gaya F1, maka gerakannya akan dipercepat ke atas. Betul nggak? Kalau dia terbang di vakum, dan tidak ada pengaruh gravitasi. Sampai situ adik-adik bisa ikuti dulu? Bisa Ya, Pak. diikuti dulu sampai situ? Bayangkan kalau gaya hambat nggak ada. Gaya hambat nggak ada berarti dia terbang di vakum, kan ya? Kemudian gaya gravitasi juga nggak ada. Berarti ya anggap dia terbang di ruang angkasa gitu, jauh dari planet dan bintang manapun. Maka dia akan dipercepat ke atas. Betul nggak? Karena dia mengerahkan gaya F1 ini. Oke? Bisa dipahami? Itu berarti nggak bakal berhenti terus ya, Pak? Bakal jalan terus gitu. Betul, akan gerak terus dan dipercepat terus. Nah, sekarang adik-adik bayangkan kayak begini. Kalau ada gaya hambat dan gaya gravitasi, berarti satu saat kecepatannya dia akan mencapai nilai tertentu dan nggak bisa bertambah lagi. Betul nggak? Adik-adik bisa paham? Paham, Pak. Paham ya? Kalau kita bayangkan dia terbang di vakum dan di ruang angkasa, dia mengerahkan gaya F1, maka nggak ada gaya hambat dan gaya gravitasi yang melawan F1, sehingga dia akan dipercepat terus ke atas, bergerak selamanya. Tapi kalau ada gaya hambat dan gaya gravitasi, maka satu saat kecepatannya itu akan konstan, nggak akan bertambah lagi. Oke? Sampai situ adik-adik bisa paham? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, maka kecepatan ketika F1 sama dengan gaya hambat ditambah gaya gravitasi, itu adalah kecepatan maksimum. Betul nggak? Jadi kecepatan maksimum itu tercapai ketika F diseimbangkan oleh gaya hambat dan gaya gravitasi sekaligus. Bisa dipahami? Sehingga V1 ini, karena dia pakai kata-kata kecepatan maksimum yang dapat dicapai, berarti kecepatan maksimum ini adalah kecepatan konstan ketika F1 persis diseimbangkan oleh gaya hambat dan gaya gravitasi. Nah, maka kalau FD ini kita ganti dengan K dikali V1, berarti saat itu percepatan sudah bernilai 0, sehingga ini mesti sama dengan 0. Betul atau enggak? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau V1 sudah tercapai, berarti sigma gaya-gaya ini sudah 0. Jadi sudah saling menyeimbangkan antara F1 dengan gabungan gaya hambat dan gaya gravitasi. Sehingga pada saat V1 terjadi, nggak ada lagi percepatan yang dialami oleh si lebah. Oke? Nah, maka
kita dapatkan persamaan pertama. Oke? Dari kasus 1. Nah, sekarang kita lihat kasus kedua. Saya bikin garis batas kayak begini. Sekarang kita lihat kasus kedua. Kita gunakan lagi hal yang sama. Oke? Kita gunakan lagi hal yang sama. Nah, adik-adik lihat, untuk kasus yang kedua, sigma gaya-gaya vertikal itu bisa kita tuliskan sebagai, ini misalkan saya tulis dulu sebagai M dikali A vertikal. Nah, untuk kasus yang kedua, sigma gaya-gaya pada arah vertikal itu adalah, ada dilihat, kalau kita tetap pilih atas sebagai positif, maka ini akan berubah menjadi apa kira-kira? Gaya hambat, positif gaya hambat, ya kan? Kurang F2, kurang F gravitasi. Betul? Betul atau enggak, adik-adik? Betul, Pak. Betul ya? Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Kita lihat lagi kalimat soalnya. Pada saat dia terbang ke bawah, kecepatan maksimumnya adalah V2. Nah, kalau adik-adik bayangkan waktu dia terbang ke bawah, sekarang yang bekerja sama adalah gaya 2 dan gaya gravitasi. Tapi gaya hambat ke arah atas berlawanan dengan F2 dan Fg. Kalau dia terbang di vakum, maka dia akan dipercepat terus ke bawah. Tapi gara-gara ada gaya hambat dengan udara, makin tinggi kecepatannya, gaya hambat juga akan makin tinggi kan ya? Sehingga satu saat ada kecepatan ketika nilai gaya hambat persis sama dengan kombinasi F2 dan Fg. Sehingga ketika kondisi ini tercapai, kecepatan lebah nggak akan bertambah lagi. Jadi kita bisa bilang V2 atau kecepatan maksimum untuk gerak vertikal ke bawah itu adalah kecepatan ketika F2 ditambah Fg itu sudah persis sama dengan gaya hambat. Sehingga kita bisa tulis, kalau gaya hambat ini kita ganti dengan K dikali V2, maka saat V2 ini tercapai, percepatan dalam arah vertikal sudah 0, sehingga ruas kanan juga 0. Oke? Bisa dipahami sampai sini, adik-adik? Kak, mau bertanya. Ya, Itu silakan. kan gaya vertikal, gaya hambatnya ke atas. Ya, betul. Berarti yang gaya kedua sama gaya gravitasinya searah, berlawanan sama gaya gesek yang ke atas ya, Kak? Betul, betul. Gaya geseknya ke atas karena ya dia sedang bergerak ke bawah. Gaya hambat berlawanan dengan arah gerak. Kemudian F2 ke bawah ya karena dia terbang ke bawah, ya dia kerahkan gaya buat terbang ke bawah. Oke? Sebenarnya tanpa mengerahkan gaya dia bisa terbang ke bawah kan ya gara-gara gravitasi saja. Cuman di soalnya diminta ya mengerahkan gaya F untuk dapat terbang. Oke? Jadi kita asumsikan ke atas dan ke bawah dia tetap mengerahkan gaya untuk bergerak. Gaya dorong lah. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Saya. Oh, Kak. Oke, nah ini persamaan kedua. Nah sekarang kita coba lihat untuk kasus terbang horizontal. Nah lagi-lagi kita pakai formulasi yang sama, hukum Newton kedua. Oke, tapi adik-adik lihat di kasus yang ketiga itu ada gaya F3 yang dia punya komponen horizontal dan vertikal sekaligus. Sehingga sigma F sama dengan M kali A sebagai vektor, mesti kita bagi dua. Menjadi sigma F dalam arah vertikal, oke, dan sigma F dalam arah horizontal.
horizontal. Yang ini juga horizontal. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita coba lihat dulu sigma gaya-gaya pada arah vertikal. Lagi-lagi kita pilih vertikal ke atas positif, oke. Vertikal ke bawah negatif, oke. Nah, maka adik-adik bisa tulis untuk yang vertikal ke atas, kita bisa menuliskan apa? F3, ya kan? Kurang F3 dikali, jangan lupa kali dengan sin theta. Oke? F3 dikali sin theta, F3 dikali sin theta, dikurangi Fg. Ini sama dengan percepatan dalam arah vertikal dikali dengan massa. Nah, oke. Sampai sini bisa diikuti ya, Dedek? Kak, maaf aku mau nanya. Ya, silakan. Itu kan tadi FD itu minus KV ya. Nah, ini minusnya tuh gak dimasukin lagi nggak Kak, ke kasus 1 sama kasus 2 ini? Oke, adik-adik lihat di kasus 1 dan kasus 2. Kita udah masukkan arahnya secara implisit waktu kita menentukan positif dan negatif di gaya ini, kan ya? Betul nggak? Betul atau enggak? Kita udah masukkan sebenarnya informasi arah tadi. Jadi yang kita substitusikan itu hanya besarnya saja, karena arah udah implisit kita masukkan ke tanda dari gaya-gaya ini. Ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Nah, Dede bisa selidiki juga pakai vektor sebenarnya. Kita coba selidiki pakai vektor ya. Aslinya saya sebenarnya harus nulis seperti ini kira-kira. F1 vektor, ya kan? Ditambah FD vektor, jangan di sini. FD vektor, ya kan? Ditambah FG vektor. Ini harusnya tambah semua. Oke? Sama dengan M dikali A. Betul nggak? Atau kita coba lihat di page baru. Nah, di sini. Aslinya kayak begini. Misalkan untuk kasus 1 dulu aja. Kita lihat kasus 1. Nah, harusnya penjumlahan gayanya kayak begini kan ya? Secara vektor. Bisa dipahami ya? Sampai sini oke? Bisa, Kak. Bisa ya? Nah, sekarang lihat. Kita coba pakai informasi vektor sekarang. F1 itu arahnya ke positif Y. Jadi saya bisa ganti F1 itu menjadi besarnya saja, yaitu F1, dikali dengan positif Y topi. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Saya. Kemudian gaya hambat, karena dia bergeraknya ke atas, gaya hambat ke bawah kan ya? Berarti FD ini saya bisa ganti dengan besarnya, oke, dikali dengan arahnya. Arahnya adalah negatif Y topi. Betul nggak? Sampai sini oke ya? Nah, demikian pula dengan gaya gravitasi. Saya bisa ganti dia dengan magnitudenya, magnitudenya dikali dengan arahnya. Arahnya adalah negatif Y topi. Oke. Kemudian karena geraknya persis vertikal, maka percepatan yang ini bisa saya ganti dengan magnitud dikali dengan arah vertikal. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, Bisa, Kak. ini berarti percepatan dalam arah vertikal itu mesti sama dengan F1 min FD min FG. Persis dengan yang ini. Ya enggak? Oke? Persis dengan ruas kiri yang ini. Jadi sebenarnya yang saya lakukan tadi adalah saya memasukkan secara implisit informasi arah menggunakan tanda-tanda ini. Toh kita cuma berurusan dengan
arah atas dan bawah saja. Jadi atas kita anggap sebagai positif, bawah kita anggap sebagai negatif. Sehingga semua gaya yang arahnya ke atas mesti dikasih tanda positif, semua gaya yang arahnya ke bawah mesti dikasih tanda negatif. Jadi di sini penulisan positif negatif ini sebenarnya implisit memberitahukan tentang arah. Betul nggak? Bisa dipahami ya sampai situ? Bisa, Kak. Saya. Nah, hal yang sama juga saya lakukan untuk kasus yang kedua. Oke? Bisa diterima, adik-adik? Bisa, Kak. Oke. Nah, sekarang Pak, ya, gimana? maaf saya mau tanya lagi, Ya. yang saya masih belum paham gimana bisa jadi 0 itu Pak, yang KV2 Oke. min. Oke, adik-adik lihat kayak begini ya. Saya kasih ilustrasi kayak begini. Ini ilustrasi saja. Misalkan saya punya benda ini yang hitam, ini lebah. Oke. Ini si lebah. Kemudian adik-adik bayangkan dia terbang di vakum dengan mengerahkan gaya F1. Oke. Dia terbang di vakum sehingga nggak ada gaya hambat. Kemudian dia jauh dari planet, bintang, atau objek langit apapun. Sehingga praktis gaya gravitasi yang dia rasakan bisa diabaikan. Nah, maka gaya yang bekerja di dia itu hanyalah F1 saja. Nah, menurut adik-adik, kalau kasusnya kayak begini, bagaimana dengan gerakan si lebah? Gerakannya akan kayak apa? Kira-kira. Terus ke atas. Terus ke atas, tapi sambil dipercepat. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang adik-adik bayangkan, sekarang dia ada di permukaan bumi terbangnya. Oke? Sekarang dia ada di permukaan bumi, sehingga dia merasakan gaya gravitasi. Oke? Nah, maka kalau dia awalnya tidak bergerak, maka dia harus mengerahkan F1 yang lebih besar dari Fg, supaya dia bisa bergerak ke atas. Betul nggak? Iya, Pak. Oke? Tapi kalau awalnya dia sudah bergerak, dia cukup mengerahkan F1 yang persis sama dengan gaya gravitasi supaya dia tetap bergerak ke atas dengan kecepatan konstan. Ya kan? Betul atau enggak? Iya, Pak. Nah, sekarang bayangkan kayak begini. Bayangkan kalau dia mengerahkan F1 lebih besar dari gaya gravitasi, maka apa yang akan terjadi dengan gerakannya dia? Coba bayangkan. Terus kemudian jelaskan ke saya, apa yang akan terjadi dengan gerakan lebah ini? Kalau dia mengerahkan F1 lebih besar dari gaya gravitasi, kira-kira. Menurut kamu dia akan bergerak kayak apa? Bergerak lebih cepat ke atas. Ke atas, tapi sambil dipercepat. Dipercepat. Oke. Nah, sekarang adik-adik bayangkan. Kecepatannya akan meningkat, kan ya? Nah, sekarang bayangkan kalau ada gaya hambat udara. Bayangkan sekarang kalau ada gaya hambat udara. Oke? Adik-adik lihat. Kalau cuma ada F1 dan Fg saja, dan F1 lebih besar dari Fg, maka dia akan bergerak ke atas dipercepat. Kalau ada gaya hambat, maka waktu dia bergerak dipercepat, kecepatannya akan meningkat, kan ya? Tapi di saat yang sama, gaya hambat juga akan meningkat besarnya. Betul nggak? Betul, Pak. Maka akan ada satu saat ketika magnitudenya gaya hambat, oke, itu akan persis sama dengan selisih dari F1 dan gaya gravitasi. Ya kan? Iya, Pak. Nah, pada saat hal itu tercapai, kecepatannya dia nggak akan meningkat lagi. Tapi akan konstan. Nah, maka kecepatan tersebut itu yang kita sebut sebagai kecepatan maksimal. Dan kecepatan maksimal ini diidentifikasi sebagai V1 di soal. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sehingga V1 ini adalah kecepatan ketika ketiga gaya ini menghasilkan resultan 0. Karena dia nggak dipercepat lagi. Oke?
Oke, Bisa dipahami ya? bisa Pak. Makasih ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak apa-apa. Penting ini soalnya, mengidentifikasi gaya. Ya. Saya mau nanya, Pak. Mm-mm. Suaranya agak diperbesar atau dekatin ke mic. Halo, Halo ya, gimana? saya mau nanya ini sih Pak. Kan tadi pernyataannya bahwa F1, gimana tadi ya? Maksudnya, pokoknya kecepatan maksimum adalah ketika resultan percepatan sama dengan 0. Iya, karena ada gaya hambat, kamu bayangkan ya, dia dipercepat kan ya? Dia dipercepat. Kalau tidak ada gaya hambat, selamanya akan dipercepat. Kecepatannya akan meningkat terus. Tapi gara-gara ada gaya hambat, dan gaya hambat ini sebanding dengan kecepatan, maka makin cepat dia bergerak, makin besar juga gaya hambat. Sehingga akan ada satu nilai kecepatan ketika gaya hambat ini besarnya persis sama dengan gaya yang mendorong dia untuk dipercepat ke atas. Ya nggak? Betul. Nah, pada saat itu tercapai, setimbang kan ya gaya-gayanya, maka kecepatannya nggak akan meningkat lagi. Kecepatannya akan konstan terus. Nah, maka kecepatan konstan tersebut itulah kecepatan maksimal. Ya nggak? Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa P maksimal adalah ketika percepatan sama dengan 0? Kenapa nggak pas dia punya percepatan? Kamu bayangkan kayak begini. Nilai kecepatan meningkat terus, sampai pada satu nilai dia nggak meningkat lagi. Maka di nilai dia nggak meningkat lagi, itulah nilai maksimal, kan ya? Oh, itulah pas ketika percepatan sama dengan 0. Betul. Oh. Makanya dia disebut sebagai kecepatan maksimal, karena kecepatannya meningkat terus, tapi ada satu saat nggak meningkat lagi. Lalu dia berhenti gitu ya Pak kecepatan? Bukan, dia tetap bergerak, tapi dengan kecepatan konstan. Jadi kalau kamu plot, nanti dia kayak begini kecepatannya. Nanti kalau kamu plot, misalkan kita plot ini kecepatan terhadap waktu. Oke? Awalnya naik kayak begini kan ya? Ya nggak? Tapi akan ada satu saat ketika gaya hambat ini akan setimbang dengan gaya yang membuat dia dipercepat. Jadi pada akhirnya kecepatannya akan relatif konstan kayak begini sepanjang waktu. Oke? Nah, nilai ini itu adalah nilai kecepatan maksimum, kan ya? Betul nggak? Ini Vmax-nya. Oke, dan ini tercapai ketika semua gaya tadi sudah setimbang. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Oke, good. Pertanyaan bagus. Nah, maka begitu V1 atau nilai kecepatan maksimal ini tercapai, ya semua gaya-gaya sudah setimbang. Sehingga resultan ini juga mesti 0. Oke? Bisa dipahami ya, Adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan. Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu. Nanti siapa tahu sambil jalan adik-adik kepikiran pertanyaan tertentu. Nah, sekarang kita lihat kasus yang ketiga, sigma gaya-gaya di arah vertikal. Kalau kita pilih vertikal ke atas sebagai positif, vertikal ke bawah sebagai negatif, maka F3 sin theta itu positif, kemudian FG negatif. Jadi sigma gaya-gaya atau resultan gaya-gaya di arah vertikal itu adalah F3 sin theta dikurangi FG. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Dan secara umum dia sama dengan massa dikali percepatan pada arah vertikal. Oke? Nah, sekarang lakukan hal yang sama tapi untuk arah horizontal. Nah, coba lakukan hal yang sama tapi untuk arah horizontal. Untuk arah horizontal, kira-kira kesetimbangan gayanya seperti apa? Gaya-gaya yang terlibat kayak apa resultannya?
kita anggap positif ke kanan, negatif ke kiri. Oke? Maka F3, resultan gayanya adalah F3 dikurangi gaya hambat. Ya. Tapi jangan lupa F3-nya mesti dikali dengan sin atau cos? Cos, betul. F3 dikali cos theta. Dikurangi gaya hambat. Dan ini sama dengan massa dikali percepatan pada arah horizontal. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang yang kita mau cari adalah berapa kecepatan maksimal di arah horizontal. Oke? Lagi-lagi ingat, gara-gara ada gaya hambat, maka kecepatan yang tadinya meningkat, itu nggak akan meningkat selamanya, tapi akan meningkat hingga satu saat gaya hambat menyeimbangi gaya-gaya lainnya. Oke? Sehingga pada akhirnya, ketika kesetimbangan gaya tercapai, maka kecepatan tidak akan meningkat lagi. Oke? Kecepatan akan konstan. Nah, sekarang Adik-adik lihat. Kita lihat dulu persamaan yang pertama. F3 sin theta min Fg sama dengan massa dikali percepatan vertikal. Kita ingin lebahnya terbang horizontal. Kalau dia ingin terbang horizontal, resultan gaya dalam arah vertikal mesti sama dengan 0. Sehingga ini mesti sama dengan 0. Sampai situ Adik-adik bisa paham dulu? Bisa dipahami ya? Kenapa resultan gaya dalam arah vertikal di kasus 3 harus sama dengan 0? Karena kita ingin lebahnya terbang horizontal. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang lihat persamaan untuk sigma F pada arah horizontal. Kita ingin mendapatkan kecepatan maksimum pada arah horizontal. Oke? Kecepatan maksimum ini misalkan kita beri nama V3 itu. Nah, maka saat V3 tercapai, mestinya gaya-gaya dalam arah horizontal juga sudah bernilai, sudah memiliki resultan 0. Oke? Maka FD ini kita ganti dengan K dikali V3. V3 adalah kecepatan maksimum. Kecepatan ketika resultan gaya pada arah horizontal sudah 0. Oke? Sampai sini oke, Adik-adik? Sehingga kita punya 4 persamaan. 1, 2, 3, 4. Oke? Saya kasih tanda box-nya, kita beri kotak. Nah, sampai sini bisa dipahami, Adik-adik? Sampai di sini bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang dari 4 persamaan ini, kita ingin mencari V3, karena itu yang ditanya. Adik-adik lihat di soal, berapakah kecepatan maksimum saat terbang secara horizontal? Jadi yang ditanya adalah V3. Oke? Yang diketahui adalah F, karena itu adalah gaya yang dikerahkan oleh si lebah, dan V1 serta V2. Oke? 3 besaran tersebut, F, V1, dan V2 adalah besaran yang diketahui. F dikerahkan oleh lebah, V1 kecepatan maksimum kalau dia terbang vertikal, V2 kecepatan maksimum kalau dia terbang vertikal ke bawah. Oke? Jadi kita perlu mencari V3, tapi yang diketahui adalah F, V1, dan V2. Maka apa yang akan Adik-adik lakukan dengan 4 persamaan ini kira-kira? Apa yang akan Adik-adik lakukan dengan 4 persamaan ini? Adik-adik akan melakukan substitusi eliminasi supaya adik-adik akan dapat 1 persamaan terakhir yang hanya melibatkan V3, F, V1, dan V2. Oke? Bisa dipahami?
Bisa dipahami sampai situ ada deh? Bisa. Saya. Nah, sekarang lihat. Kita perlu bikin asumsi sekarang. Misal di tiap kasus, gaya yang dia kerahkan untuk terbang, gaya dorong yang dia dia terapkan ke dirinya sendiri, itu sama di tiap kasus. Sehingga saya bisa tulis asumsi di semua kasus F1 sama dengan F2 besarnya sama dengan F3. Jadi kita asumsikan untuk semua kasus pokoknya dia mengerahkan gaya dorong tertentu. Oke, nilainya sama dan ini kita sebut sebagai F saja. Oke. Ini saya beri tanda bold. Nah, maka keempat persamaan ini saya copy dulu biar kita bisa lihat mereka bareng-bareng. Kita kopikan ke sebelah sinilah. Kita urutkan kayak begini. Nah, ini fontnya 24, ini juga saya set 24. Oke. Nah, kita lihat 4 persamaan ini ada deh. Oke. Iya. Nah, kita akan substitusi eliminasi 4 persamaan ini, oke, supaya kita bisa dapat V3 dari V1, V2, dan F. Oke. Nah, dari asumsi tadi, maka F1 kita ganti dengan F saja, F2 kita ganti dengan F, F3 kita ganti dengan F. Oke. Bisa dipahami sampai sini, Adik-adik? Sampai sini bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, Dede lihat persamaan yang pertama ini bisa saya tuliskan sebagai kita cari cara untuk substitusi eliminasi yang nyaman. Persamaan yang pertama-tama saya ubah dulu menjadi A. Saya ubah jadi kayak begini. A V1 sama dengan F min FG. Boleh nggak kira-kira? Boleh, Adik? Boleh, Kak. Boleh ya. Kemudian persamaan yang kedua saya ubah menjadi kayak begini. Persamaan yang kedua saya bikin KV2 sama dengan positif F plus FG. Pindah ruas saja kan ya. Oke. Bisa dipahami ya, Dedek? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang coba lihat dua persamaan terakhir. Ini dengan ini. Kita coba lihat apa yang bisa kita lakukan dari dua persamaan ini. Saya kotakkan merah. F sin theta min FG sama dengan 0, F cos theta min KV3 sama dengan 0. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa sederhanakan? Let's see. Oke, saya bisa tulis kayak begini, Adik-adik. Persamaan yang ketiga, saya bisa tulis sebagai, ini saya ganti pakai warna merah juga. Saya bisa tulis ini sebagai F sin theta sama dengan FG. Boleh ya? Kemudian persamaan yang keempat, saya bisa tuliskan sebagai F cos theta sama dengan KV3.
Oke? Boleh ya, Adik-adik? Boleh ya? Nah, sekarang Adik-adik lihat. Kita lihat dua ini. Saya taruh di sini. Nah, Adik-adik lihat. Kalau saya kuadratkan F sin theta, kemudian ditambahkan dengan kuadrat dari F cos theta, maka saya akan dapat apa kira-kira? Menurut adik-adik? 1, Pak. 1 kan ya? Di ruas kiri bukan 1 dikali F. Betul nggak? 1 dikali F kuadrat. Jadi kita akan dapat F kuadrat saja di ruas kiri. Betul nggak? Sementara ruas kanannya menjadi FG kuadrat ditambah apa? FG kuadrat ditambah KV3 kuadrat. Ya kan? Bisa diikuti ya, adik-adik? Tadi diapain prosesnya, Kak? Pak? Adik-adik lihat persamaan yang ini saya kuadratkan, ini juga saya kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Atau saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang kayak begini. Ini kita ubah menjadi sebentar. Ini kita ubah menjadi F kuadrat sin theta kuadrat. Maka yang di ruas kanan jadi FG kuadrat. Betul nggak? Benar, Pak. Betul ya. Kemudian yang persamaan terakhir juga kita kuadratkan. Sehingga saya dapat F kuadrat dikali cos theta kuadrat sama dengan KV3 kuadrat. Oke? Bisa? Kemudian kita jumlahkan. Maka kita peroleh dari dua ini. Dari dua ini, saya akan peroleh ini. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami ya? Setelah kedua persamaan masing-masing dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Adik-adik lihat, yang ruas kiri itu akan jadi F kuadrat sin kuadrat theta ditambah F kuadrat cos kuadrat theta. Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 kan ya? Jadi 1 dikali F kuadrat, ya F kuadrat yang ruas kiri. Oke? Bisa paham, adik-adik? Paham ya? Oke? Oke. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Nah, Dede coba lihat persamaan yang ini sekarang bisa saya tulis kayak begini kira-kira. Saya pindahkan FG kuadrat ke ruas kiri sehingga jadi negatif. Nah, kayak gini. Oke? Boleh nggak? Boleh, kira-kira Dede? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, sekarang lihat dari dua persamaan yang atas. Dari dua persamaan yang atas, saya bisa melakukan ini. Nah, Dede lihat. F min FG, kita beri dalam kurung, kita kalikan dengan F plus FG. Nah, ini hasilnya mesti sama dengan apa? K dikali V1
Ya kan? Sorry. K dikali V1 dikali lagi dengan K V2. Maka ini mesti sama dengan K kuadrat dikali V1 V2. Oke? Sampai sini bisa diikuti? Sampai sini bisa diikuti. Boleh diulang, Pak? Coba lihat. Ada lihat dua persamaan ini nih. Kalau saya kalikan F min Fg dikalikan dengan F plus Fg. F min Fg-nya sendiri itu sama dengan KV1 kan ya? Sementara F plus Fg itu sama dengan KV2. Oke? Oke atau enggak? Oke, Pak. Oke ya, sehingga saya bisa ganti F min Fg dengan KV1, F plus Fg dengan KV2. Jadinya K kuadrat V1 V2. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang ada lihat ini. Kita coba kalikan F min Fg dikali F plus Fg. Hasilnya apa sih? Yang ruas kiri ini? F kuadrat kurang Fg kuadrat, Kak. F kuadrat kurang Fg kuadrat. Oke? Dan dia mesti sama dengan K kuadrat V1 V2. Adik-adik udah lihat ke arah mana ini? Nah, sekarang adik-adik lihat persamaan yang saya kotakan ini. Ini dengan ini. Bisa disamakan nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Maka ini bisa saya tuliskan sebagai apa? Sama dengan K kuadrat sama dengan K kuadrat dikali V3 kuadrat. Iya kan? Betul atau enggak? Betul, Pak. Betul ya? Nah, maka ada dilihat. Maka saya punya persamaan yang ini kan ya? Dan K kuadratnya bisa dicoret. Sama-sama konstanta yang sama kan ya? Maka adik-adik dapat V3 kuadrat sama dengan V1 dikali V2. Kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya adalah V3 sama dengan apa? Akar kuadratik dari V1 kali V2. Nah, dapat udah jawabannya. Ini saya perbesar. Kak, untuk hasil akhirnya perlu plus minus nggak, Kak? Perlu plus minus nggak menurut adik-adik? Kita ambil yang plus saja, karena kita asumsikan tadi dia gerak ke kanan memang kan ya? Oh, baik, Pak. Ya kan? Oke? Bisa dipahami sampai sini? Maaf izin nanya. Ya. Tadi KV1 sama KV2 boleh dikali, Pak? Adik-adik lihatin. Kenapa saya kalikan? Karena waktu saya menggabungkan dua persamaan yang ini, saya mendapatkan F2 min F kuadrat min Fg kuadrat sama dengan KV3 kuadrat. Ini ada F kuadrat min Fg kuadrat. Kemudian saya punya dua persamaan lain yang dia mengandung F min Fg dan F plus Fg. Bukankah kalau F min Fg dan F plus Fg saya kalikan, saya akan dapat ini kan ya? Oh iya Pak. Ya kan? Nah, maka Iya. saya kalikan saja F min Fg dengan F plus Fg. Sehingga saya dapat ini. Oke? Dan dia harus sama dengan ini. Oke?
Bisa ya? Oke, Pak. Oke. Nah, gitu kira-kira adik-adik. Nah, maka kita dapat V3 sama dengan akar V1 kali V2. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, izin nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Berarti tadi proses dua proses terakhir yang penambahan F sin theta, F cos theta sama perkalian itu sebenarnya cuma buat substitusi dan eliminasi doang, Pak. Betul, kita memang misinya, kalau adik-adik lihat, modal kita kan adalah 4 persamaan ini kan ya? Ya kan? Tapi kalau adik-adik ingat di soal, modal yang kita punya sebagai data yang diketahui itu hanya V1, V2, dan F. Sementara yang kitanya V3. Selain mereka harus dihilangkan kan ya? Dari persamaan kita. Betul nggak? Yang selain mereka ada apa saja? Ada sin theta, bukan sin theta, ada theta, kemudian ada FG, ya kan? Mesti kita hilangkan semua, karena kita cuma diberi modal F, V1, dan V2 untuk menghitung V3. Maka selain itu, theta, FG, mesti kita hilangkan. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, gimana menghilangkan theta? Kita lihat, oh ada persamaan yang memunculkan sin theta. Kemudian ada persamaan yang memunculkan cos theta. Pengalinya sama-sama F. Maka untuk menghilangkan theta, saya kuadratkan saja dua ini, kemudian dijumlahkan. Maka sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Theta nggak muncul lagi. Ya kan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. berarti itu di tiap keadaan itu gaya hambatnya beda-beda ya, Pak? Betul. Gaya hambatnya beda-beda memang. Oke? Gaya hambatnya memang beda-beda. Karena adik-adik lihat di kasus yang pertama, gaya F1 itu melawan gaya hambat dan gaya gravitasi sekaligus. Di kasus kedua, gaya hambat melawan F2 dan FG sekaligus. Jadi gaya hambat di kasus 1 dengan di kasus 2 itu memang berbeda. Makanya juga kecepatan maksimum mereka kita bedakan kan ya? V1 dan V2. Oke? Pak, saya izin bertanya. Ya. Untuk kasus kedua kan tadi Bapak bilang gaya geseknya bakal mengejar seperti yang kasus tadi kan, yang membuat gaya kedua itu atau selisih dari gaya kedua dan selisihnya bakal 0 gitu. Nah, itu berarti kita diasumsikan bahwa tingginya itu nggak ada batas itu ya, nggak ada batas tinggi, nggak ada perbungkaan gitu. Betul. Bisa ke bawah terus gitu. Betul, betul. Jadi untuk mencapai kecepatan yang konstan tadi, kita sebut dia sebagai kecepatan terminal. Untuk mencapai kecepatan terminal, memang kalau kita bergeraknya di udara, udara itu viskositasnya kecil. Viskositas itu kekentalan. Kekentalan itu sebenarnya, viskositas ini sebenarnya agen yang memunculkan gaya hambat. Nah, kalau di udara, viskositas itu kecil, sehingga K ini juga nggak akan besar-besar amat. Nah, maka untuk mencapai nilai FD yang menyeimbangkan gaya-gaya lain, memang kita butuh waktu dan lintasan yang cukup panjang supaya V ini mencapai nilai tertentu sedemikian sehingga gaya hambatnya persis sama dengan gaya-gaya lain yang berlawanan dengan dia. Jadi memang betul, kita perlu ruang yang besar, terutama kalau di udara. Tapi bayangkan kalau adik-adik membayangkan benda bergerak di apa? Yang viskositasnya besar, di minyak, madu, atau gliserin misalkan. K ini juga akan besar. Nah, maka dia benda tuh nggak butuh waktu atau lintasan yang cukup besar
untuk mencapai kecepatan terminal. Oke? Bisa dipahami? Ngerti, bisa. Satu lagi Pak. Kan tadi kita asumsikan bahwa gaya 1, gaya 2, dan gaya 3 itu sama menjadi F saja. Itu kenapa kita boleh mengasumsikannya seperti itu? Karena nggak ada keterangan di soal. Kalau ada dilihat soalnya kan ya, seekor lebah mengerahkan gaya F agar dapat terbang vertikal ke atas. Tapi nggak ada keterangan soal gaya F yang dia kerahkan waktu dia terbang ke bawah itu sama dengan F ini atau enggak. Ya enggak? Nggak ada keterangan itu kan ya? Maka kita asumsikan saja bahwa terbang ke arah manapun, dia menggunakan gaya dorong yang sama. Jadi gaya dorong lebah kan ditentukan oleh kepakan sayapnya dia kan ya. Berapa beating per menit, kemudian ke arah mana dia beatingnya. Nah kita asumsikan kepakannya itu persis sama. Sehingga gaya dorong yang dia hasilkan juga sama untuk semua kasus. Oke? Bisa dipahami? Bisa Pak, makasih Pak. Oke, gitu kira-kira. Ada lagi? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa ya? Oke, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Mungkin nggak akan cukup buat nomor lain, tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat yang bagian pertanyaan lah. Atau ada soal lain yang Adik-adik mau bahas kira-kira? Ada request soal lain nggak kira-kira dari modul tutorial yang sulit nomor 7 doang? Atau kita coba lihat satu nomor lagi lah dari bagian A. Ini mungkin mudah. Adik-adik lihat gambar di bawah menunjukkan diagram benda bebas untuk 4 situasi saat sebuah benda ditarik oleh beberapa gaya di atas di permukaan lantai yang licin. Saat dilihat dari atas. Jadi adik-adik bayangkan lantai itu sejajar dengan bidang layar yang adik-adik pandang. Oke. Pada situasi manakah percepatan A memiliki komponen X dan komponen Y? Kira-kira yang mana, adik-adik? Dari kedua gambar ini. Situasi mana dari keempat situasi yang ditampilkan ini ketika benda memiliki percepatan komponen X? Situasi pertama ada komponen X nggak? Kira-kira dari resultan gaya? 0, Pak. Nggak ada kan ya? Total 5 ke kiri, 5 ke kanan. Jadi dalam arah horizontal nggak ada percepatan. Oke? Kalau kasus kedua gimana? Ada komponen percepatan pada arah X nggak di kasus kedua? Ada, Pak. Ada. 3 ke kanan, 3 Newton ke kanan, 1 Newton ke kiri, berarti ada resultan 1 Newton ke kanan. Jadi dia akan ada percepatan pada arah X. Oke? Begitupun dengan situasi ketiga. Dan situasi keempat. Tapi kalau situasi keempat, 5 Newton ke kiri, 3 Newton ke kanan, berarti ada resultan 2 Newton ke kiri. Oke? Maka akan ada percepatan pada arah negatif X. Nah, untuk komponen Y, situasi 1 tentu ada, karena tidak setimbang kan ya? Ke Y positif 7 Newton, Y negatif 4 Newton. Ada resultan 3 Newton ke arah Y positif. Kemudian kasus nomor 2, tidak ada percepatan pada komponen Y, karena di arah Y positif 6 Newton, di arah Y negatif juga 2 tambah 4 Newton. Jadi 6 Newton diseimbangkan oleh 6 Newton juga, tapi ke arah berlawanan. Kemudian yang nomor 3, ada resultan ke arah Y negatif.
Karena yang situasi 3 ini ada gaya ke arah Y negatif sebesar 7 Newton, sementara ke arah Y positif cuma 6 Newton. Jadi nanti ada percepatan ke arah Y negatif. Nah, yang 4, situasi 4 tentu ada percepatan pada arah vertikal. Karena Y positif itu ada total 5 Newton, Y negatif ada total 9 Newton, jadi ada resultan pada arah Y negatif sebesar 9 kurang 5, 4 Newton. Oke. Kemudian, untuk setiap situasi tentukan arah dari percepatan A dengan menyebutkan kuadran atau arah sepanjang sumbu tertentu. Jangan pakai kalkulator karena perhitungannya cukup mudah dikerjakan. Situasi pertama, cuma ada percepatan pada arah Y saja, dan arahnya ke Y positif. Oke, jadi sepanjang sumbu Y. Kemudian situasi kedua, cuma ada percepatan pada arah X, jadi bendanya arah percepatannya ya searah sumbu X positif. Kemudian kasus yang ketiga, ada resultan arah vertikal Y negatif, horizontal Y positif. Jadi yang 3 ini akan ada percepatan ke arah kuadran 4. Oke. Kemudian situasi keempat, kita akan punya resultan gaya ke arah mana? 5 ke atas, 9 ke bawah. Jadi ada komponen Y negatif dan ada komponen X negatif. Jadi yang kasus keempat ini percepatan arahnya ke kuadran 3. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Saya? Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan sampai sini? Lumayan ya, nomor 7, tapi paling enggak mudah-mudahan dari diskusi kita tadi, adik-adik jadi kebayang bagaimana mengidentifikasi gaya-gaya, kemudian bagaimana membuat diagram gaya, supaya kita bisa identifikasi gaya dengan lengkap dan tidak keliru ketika disubstitusikan ke hukum Newton. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Masih ada pertanyaan? Pak, saya boleh nanya? Boleh, boleh. Tadi kata Bapak kalau pada viskositas rendah itu butuh ruang lebih besar. Betul. Itu kenapa begitu ya, Pak? Ya, kamu bayangkan ini aja. Kalau kamu gerakan, coba bikin gerakan melambai tapi di udara, melambaikan tangan tapi di udara dengan di air. Air viskositasnya lebih tinggi dari udara kan ya? Ya nggak? Kerasa lebih berat yang mana kira-kira? Melambaikan tangan di dalam air atau di udara? Di air. Di air, karena gaya hambat yang akan kita rasakan juga besar, karena lebih besar dari di udara. Karena viskositasnya air lebih besar dari viskositas udara. Nah, sehingga karena gaya hambatnya lebih besar di air, untuk mencapai kecepatan terminal nggak butuh waktu lama, kan ya? Betul nggak? Karena gaya hambatnya memang besar dibanding gaya hambat di udara. Betul nggak kira-kira? Bisa dipahami? Kalau di air lebih gampang mencapai terminal, Pak? Iya, betul. Dibanding di udara. Karena kamu gerak dengan kecepatan pelan aja, gaya hambatnya udah cukup besar kan ya, dibanding dengan di udara. Ya kan? Iya. Jadi tidak butuh kecepatan setinggi di udara untuk mencapai nilai gaya hambat yang setimbang dengan gaya dorong. Ya kan? Oh, iya, Pak. Iya, sehingga kita cuma butuh ruang gerak yang nggak sebesar di udara.